Itu dimulai di malamnya. Kalau tiap hari di penghujung malam. Nah, jadi ini yang sahih. Dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik. Dan tidak ada amalan spesifik. Nah, jadi kalau misalnya ada amalan-amalan spesifik menunjukkan di malam itu sesungguhnya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis palsu. Misal hadis yang mengatakan bahwa bangun di malam Sya'ban, tunaikan solat sekian rakaat, dibacakan dengan qul huwallah di awalnya dan sebagainya. Itu saking palsunya hadis itu. Di kitab hadis palsu aja nggak ada. Saking palsunya itu nggak ada. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya, dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadis yang palsu, maudhu' itu. Memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan solat malam di malam nisfu Sya'ban itu solat tahajudnya. Tidak ada solat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah saya lebih faham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan. Khusus untuk malam Sya'ban itu dimulai di malamnya. Kalau tiap hari di penghujung malam. Nah, jadi ini yang sahih. Dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik. Karena itu sahabat itu banyak beramal saja ya. Ada yang kemudian salatnya qiyamul lail, yang tahajud ya. Ada yang banyak beristighfar, macam-macam. Dan tidak ada amalan spesifik. Nah, jadi kalau misalnya ada amalan-amalan spesifik menunjukkan di malam itu sesungguhnya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis palsu. Misal hadis yang mengatakan bahwa bangun di malam Sya'ban, tunaikan solat sekian rakaat, dibacakan dengan qul huwallah di awalnya dan sebagainya. Itu saking palsunya hadis itu. Di kitab hadis palsu aja nggak ada. Saking palsunya itu nggak ada. Itu dimunculkan kemudian. Cuman orang salah menduga. Jadi kalau anda ingin hidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah, silakan saja. Boleh qiyamul lail, tahajud, baca Quran, istighfar, itu standar. Dan ada keutamaan di situ. Kalau siangnya ingin puasa, boleh. Puasa yang berbeda. Jadi sah-sah saja kalau siangnya ingin puasa, tapi jangan disandarkan pada keterangan-keterangan hadis yang bermasalah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya, dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadis yang palsu, maudhu' itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan solat malam di nisfu Sya'ban, solat tahajudnya. Solat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain, ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih gitu kan. Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban itu sholat tahajudnya. Tiada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa. Karena Nabi SAW memang memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu ya kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15. Dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid. Ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari. Kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban. Khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh. Di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil. Gitu kan. Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta gitu kan. Tapi ini diamalkan. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa
yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau ditutupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih faham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mu nggak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja anda bilang, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti. Itu. Ini keliru, nggak boleh. Itu. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalekan, apalagi kalau ditambah-tambah. Gitu. Nah, saudara-saudara seiman semua, ceramah dari Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Khalid Basalamah mengenai nisfu Sya'ban menyoroti dalil-dalil yang mendukung atau menolak amalan khusus pada malam tersebut. Dalam kajian ini, Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Khalid Basalamah sepakat mengedepankan pendekatan dalil yang lebih ketat dan kuat, dengan menilai keabsahan hadis yang sering digunakan sebagai dasar untuk melakukan sholat khusus atau membaca Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Secara umum, dalam kajian ilmu hadis, banyak ulama yang menilai bahwa hadis-hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban, terutama yang berkaitan dengan sholat khusus atau pembacaan Yasin secara spesifik, memiliki derajat yang lemah, yaitu dhaif, atau bahkan palsu, yaitu ma'udhu. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa tidak ada tuntunan khusus dari Rasulullah untuk melakukan amalan tertentu di malam nisfu Sya'ban, kecuali ibadah-ibadah umum seperti sholat sunnah, doa, sholat tahajud dan istighfar yang memang dianjurkan setiap waktu. Namun, ada juga sebagian ulama yang membolehkan amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban berdasarkan dalil-dalil lain yang meskipun lemah, bahkan bisa dibilang tidak ada dalil dan hadisnya, tetapi tetap bisa diamalkan dalam konteks fadailul a'mal atau keutamaan amal, selama tidak dianggap sebagai ibadah yang diwajibkan atau memiliki dasar yang kuat dari sunnah. Pendekatan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Khalid Basalamah lebih kepada pemurnian ajaran Islam berdasarkan hadis yang sahih, yang melihat langsung dari apa yang diajarkan Rasulullah. Ini sesuai dengan manhaj yang mereka ikuti, yaitu memastikan bahwa ibadah yang dilakukan oleh umat Islam memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran dan hadis yang syahih atau hasan. Jika suatu amalan tidak memiliki dasar yang kuat, mereka cenderung tidak menganjurkannya agar tidak terjadi pengada-adaan dalam agama atau adanya timbul bid'ah. Jadi, bagi yang ingin mengikuti pendapat mereka, cukup menjalankan ibadah seperti biasa di malam nisfu Sya'ban tanpa mengkhususkan sholat tertentu atau membaca Yasin secara berjamaah. Namun, bagi yang tetap ingin melaksanakan amalan-amalan tersebut sebagai bentuk ibadah sunnah, ada ulama lain yang memberikan ruang selama tidak dianggap sebagai kewajiban atau syariat yang pasti dari Rasulullah. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.